Pemirsa, intens investigasi mengejutkan. Detik-detik persidangan Amarzoni dan kelima rekannya terkait dugaan peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Dalam sidang yang beragendakan pembuktian tersebut, hal tak terduga terjadi. Dan yang tak kalah mengejutkan, Dr. Camelia, kekasih Amarzoni, justru semakin merasa yakin bahwa Amarzoni tidak bersalah. Lantas, seperti apa respon pihak Amarzoni atas jalannya persidangan dengan agenda pembuktian tersebut? Seperti apa pula tanggapan Dr. Camelia selaku kekasih Amarzoni atas proses dan hasil persidangan kali ini? Benarkah rencana masa depan hubungan mereka yang kabarnya akan berlabuh di pelaminan akan tetap dilanjutkan? Meskipun vonis yang dijatuhkan nantinya akan mempengaruhi nasib Amarzoni. Seperti apa aksi drama romantis Amarzoni sebelumnya yang tiba-tiba meminta surat nikah kepada sang kekasih Dr. Camelia dan sontak membuatnya tersipu malu. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like and subscribe dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, Intens Investigasi. Persidangan kasus Amarzoni terkait dugaan peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang yang digelar dengan agenda pembuktian tersebut bertujuan untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah berdasarkan minimal 2 alat bukti sah sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Semua itu bertujuan untuk mencari kebenaran material agar hakim bisa menjatuhkan putusan yang adil dengan dukungan perluasan alat bukti baru seperti bukti elektronik dan bukti ilmiah yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Lantas seperti apa detik-detik persidangan Amarzoni dan kelima rekannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini? Pada prinsipnya kami mengizinkan narapidana atas nama Asep alias Cecep bin Sarikin, Ardian Prasetyo bin Ari Abdi, Andi Mualim bin Eri, Ade Chandra Maulana bin Mursali, Muhammad Rupadi bin Asep Sumitra, dan Muhammad Ahmad Akbar alias Amarzoni bin Suhendriluni yang saat ini menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan, Jawa Tengah untuk dipindahkan sementara ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Narkotika Jakarta. Tentunya kami butuh persiapan, kami mohon izin sidang ditunda 1 minggu ke hari Kamis tanggal 18 Desember 2005 untuk persiapan pemindahan para terdakwa untuk kita hadirkan di persidangan berikutnya. Ya, pertama-tama kami apresiasi atas kerja dari rekan kami jaksa penuntut umum. Walaupun terlambat kemudian, tapi demi supremasi hukum dan kegigihan dari JPU untuk menegakkan supremasi hukum di persidangan ini, dermaga dan menjaga marwahnya pengadilan, ya, kami setuju untuk ditunda 1 minggu lebih. Menentukan sidang pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 pukul 10 WIB dan persidangan selanjutnya dilakukan di ruang sidang Pengadilan Negeri untuk terdakwa 4. 2. Memerintahkan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadirkan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 5, dan terdakwa 6 alat bukti dan barang bukti pada persidangan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menghadirkan terdakwa 4 secara elektronik. Ditetapkan di Jakarta Pusat pada tanggal 11 Desember 2020. Demikian ya. Sementara itu, pihak Amarzoni pun menyampaikan responnya atas persidangan yang digelar hari ini.
Pasalnya, sidang hari ini akan menentukan keyakinan majelis hakim dalam menilai apakah Amar Zoni bersalah atau tidak, sesuai dengan fakta persidangan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Amar Zoni juga senantiasa mendapat dukungan dari sang kekasih Dr. Camelia. Cinta sang kekasih, Dr. Camelia, kepada Amar Zoni memang tak bisa diragukan lagi dan tampak begitu dalam. Bagaimana tidak, meski Amar Zoni selama ini tidak dihadirkan secara langsung di ruang pengadilan, namun sang kekasih masih setia mendatangi ruang persidangan. Lantas, benarkah sang kekasih tetap pada pendiriannya bahwa Amar Zoni tidak bersalah seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum? Pasti yang mau jujur, nggak mungkin juga asal doang pasti dia juga pasti ketemu ya, pasti yang mau jujur nanti ya akan ngomong bagaimana nanti tujuannya untuk saksi-saksi kan, karena selama ini komunikasinya murah, kita juga nggak bisa komunikasi di telepon itu secara bebas karena kan di dalam kan kita nggak tahu apa gitu, jadi dia itu sangat hati-hati banget dari kemarin udah bicara sama pengacara. Nah kalau sekarang kan secara hukum bisa empat mata gitu kan, jadi nanti strategi apa gitu untuk Om Jon dan aja yang bicara sama aku bersyukur sekali ada dokter, ada Minda juga yang selalu senantiasa untuk support pengamat karena ya tadi aku juga malah kaum aja segala macam kan, keluar kota, keluar negeri segala macam kan, jadi kayak menurut siapa bersyukur ada sama Om Jon juga. Bang Amar sebetulnya kangen sama anaknya. Kita anaknya buat video kan. Dia tuh bakal minta ke saya untuk bicara. Untuk apa sih namanya minta video anak dan saya langsung nyampein aja gitu. Langsung saya cerita ya. Kirim kok video aja, cuma kan nggak mau dipublish lah. Kita juga harus menghargai ibunya. Nggak ada mantan anak lah. Mantan istri is oke, anak tetap anak. Pengasuhan dengan Pak Aso kan beda. Persidangan Amar Zoni dengan agenda pembuktian hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lantas, seperti apa kehebohan yang terjadi ketika Amar Zoni membuat kejutan di ruang pengadilan dengan meminta surat nikah kepada sang kekasih Dr. Camelia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Dato yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, dalam persidangan sebelumnya yang beragendakan eksepsi dengan tersangka Amar Zoni dan kawan-kawan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan angin segar. Majelis Hakim akhirnya memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Amar Zoni dan 5 terdakwa lainnya secara langsung di ruang pengadilan dalam persidangan selanjutnya. Keputusan tersebut tentu saja disambut haru dan lega oleh keluarga serta tim kuasa hukum Amar Zoni. Dan inilah momen penuh haru tersebut ketika secercah cahaya mulai terlihat di tengah gelapnya perjuangan Amar Zoni mencari keadilan dalam kasus narkoba yang menjeratnya beberapa kali. Seperti yang saya sampaikan yang lalu, kami tidak menutup kemungkinan terhadap apapun. Tapi kita lihat dulu di putusan selah. Ya, karena minggu depan masih tanggapan dari penuntut umum, dan tanggapan penuntut umum juga keterangan terdakwa belum diperlukan di situ. Ya, untuk putusan selah juga itu adalah hak kami untuk membacakan putusan. Jadi belum juga keterangan terdakwa diperlukan. Ya, nanti setelah putusan selah, kalau memang sidangnya harus offline, ya kami akan melakukan penetapan offline. Kalau tetap online, ya tetap berarti penetapan dengan yang sebelumnya. Karena kita juga tidak tahu kondisi negara Indonesia yang kemarin kita ada kerusuhan, itu pun juga sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diinstruksikan oleh Ketua Pengadilan untuk online karena ada kerusuhan yang lalu itu. Ya, jadi kami belum bisa memastikan
masih dalam persidangan sebelumnya. Hal mengejutkan lainnya juga terjadi usai persidangan digelar. Di ruang pengadilan, Amarzoni dan para terdakwa lainnya diizinkan majelis hakim untuk berbicara dengan keluarga melalui video call. Dan ketika itulah momen penuh haru sekaligus romantis itu terjadi. Ketika sang kekasih, yaitu Dr. Camelia, menanyakan kabar Amarzoni, Amarzoni justru menjawab lembut dan mengatakan bahwa dirinya membutuhkan surat nikah dengan Dr. Camelia. Pernyataan Amarzoni tersebut seketika membuat Dr. Camelia terkejut dan tersipu malu. Dr. Camelia yang ditemui awak media usai sang kekasih menyampaikan niatnya tersebut, menjelaskan dengan tegas bahwa tujuan Amarzoni ingin menikah adalah agar ia sebagai kekasih dapat lebih mudah menghubungi dan mendampingi Amarzoni dalam menyelesaikan proses hukum yang sedang dihadapinya saat ini. Ia pun menambahkan bahwa jika kelak dirinya sudah berstatus istri Amarzoni, maka komunikasi mereka diharapkan bisa berjalan lebih lancar lagi, sehingga Dr. Camelia bisa menyampaikan pesan-pesan Amarzoni kepada pihak-pihak di luar lapas dengan lebih efektif. Oh enggak, emang dari sebelum ke NK juga dia udah ngomong Ustadz, dia enggak, saya punya keluarga, ingat lagi loh, saya punya keluarga papa saya juga bukan keluarga biasa ya, maaf ya gitu, misalnya punya pesantren, dia pendakwah gitu, jadi nggak bisa gitu, cuman emang mungkin maksudnya nikah tuh sebelum keluar, mungkin ya ini buat ngurus administrasi, karena kan adik-adiknya tuh laki-laki dan dia kerja gitu, jadi kayak ngurus kakak aja udah 2 hari saya minta, baru tadi pagi diminta gitu, jadi itulah yang membuat agak-agak lama cuma kayak gitu doang gitu. Tapi so far adiknya support banget kayak gitu. Jadi emang Bang Amar emang sangat percayanya sama aku, karena kan emang udah lama kan, 1 tahun aku ngurusin dia loh gitu. Kalau itu urusan, balik lagi urusan jodoh, ini udah bukan urusan jodoh lagi, tapi urusan kemanusiaan ya kan. Aksi mengejutkan Amarzoni yang meminta surat nikah kepada kekasihnya Dr. Camelia. Lantas, seperti apa komentar praktisi hukum kawakan Hotman Paris atas persidangan Amarzoni? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, kegaduhan sempat terjadi pasca batalnya Amarzoni untuk dihadirkan di ruang sidang secara langsung. Hal ini membuat praktisi hukum senior Hotman Paris Hutapea ikut menyampaikan pandangan hukumnya. Menurut Hotman, hakim sepenuhnya berwenang menentukan apakah persidangan dilakukan secara online atau menghadirkan terdakwa secara langsung di ruang pengadilan. Namun, keputusan hakim tersebut menurut Hotman Paris didasarkan pada pertimbangan tertentu. Karena itu, Hotman Paris mengaku merasa heran lantaran hingga saat ini dirinya belum melihat ada alasan kuat yang membuat hakim menilai Amarzoni tidak dapat dihadirkan langsung di ruang persidangan. Hotman Paris menegaskan, jika persidangan dilakukan secara online, maka akan mengurangi kebebasan terdakwa dalam membela diri. Apalagi tersangka berada jauh dari kuasa hukumnya. Jadi gini, hakim berwenang untuk menentukan
cara persidangan, apakah melalui Zoom atau langsung hadir di tempat, itu hakim, itu kewenangan hakim. Yang saya tidak mengerti di mana, tentu ada hakim membuat itu kan tentu ada pertimbangan, ada alasan. Yang saya belum tahu di mana faktor membahayakan dari Amarjoni, saya belum lihat itu. Itu yang saya tidak ngerti. Memang kalau melalui Zoom itu akan mengurangi kebebasan membela diri, itu sudah pasti itu. Belum lagi kuasa hukumnya kan jauh. Siapa kuasa hukum di sampingnya yang akan memberikan nasihat hukum pada saat sidang? Antara mana ada kuasa hukum yang mau datang ke Nusa Kambangan? Itu memang Zoom itu sangat mempersempit ruang gerak dari si terdakwa. Makanya saya bilang, apakah memang Amarjoni itu membahayakan? Anda nilai sendiri. Kalau saya melihat sih tidak membahayakan, dia bukan teroris, dia bukan penembak hulu, dan kalau memang alasannya untuk mengedarkan narkoba, ya dikerengkeng aja di Jakarta waktu sidang, ya kan? Digembok setiap 24 jam. Yang jelas bahwa sidang melalui Zoom itu sangat mengurangi, sangat merugikan terdakwa karena dia tidak bebas untuk membangun pembelaan, kuasa hukumnya pun tidak bebas komunikasi, dan bisa-bisa pada lagi sidang tiba-tiba gangguan itu loh, gangguan signal itu paling sering itu, ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.